juga tahu bahwasannya di jalur itu mana ada pasar, di tengah hutan itu tuh tidak ada guys, tapi ternyata itu jalur yang merupakan titik di mana pasar setan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aldi Awaludin. Mau tahu apa? Mau tahu banget bareng sama Tia Risma Pratiwi di sini. Minggu kemarin kita udah membahas mengenai mitos-mitos yang berada di mancanegara. Sekarang kita balik lagi cerita horor kita di minggu ini guys. Pasti kalian kangen banget kan untuk kita membahas sebuah cerita horor yang menegangkan, yaitu adalah misteri Gunung Lawu. Menjadi salah satu list para pendaki untuk ditaklukkan guys. Namun tidak hanya itu, di balik keindahan Gunung Lawu terdapat misteri yang pastinya kalian harus tahu dan akan kita bahas hari ini. Masyarakat yang berada di daerah kawasan Gunung Lawu sangat mempercayai bahwasanya Gunung Lawu ini merupakan gunung kutukan dari Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir Majapahit. Masyarakat sekitar juga mempercayai hal-hal gaib yang terjadi di Gunung Lawu, yang konon kabarnya banyak hal-hal gaib atau yang di luar nalar yang pastinya terjadi di Gunung Lawu. Karena bahwasanya Gunung Lawu memiliki 3 puncak yang benar-benar angker guys, yaitu adalah Hargo Dalem, Hargo Dumiling, serta Hargo Dumilah. Itu merupakan 3 puncak Gunung Lawu yang berisi makhluk-makhluk gaib di dalamnya. Dan 3 puncak Gunung Lawu ini dipercaya oleh masyarakat dijaga oleh makhluk gaib, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dalam kisah yang diceritakan oleh masyarakat secara turun-menurun bahwasanya di dalam Gunung Lawu ini yang tadinya dijaga oleh 2 makhluk ini tadinya itu adalah manusia yang merupakan penjaga dari Prabu Brawijaya V. Jadi guys, 2 penjaga ini adalah manusia yang menemani Prabu Brawijaya V dalam pengasingannya di Gunung Lawu. Dan akhirnya 2 penjaga ini diangkat karena jasanya menemani Prabu Brawijaya itu selama mengasingkan di Gunung Lawu. Berkat jasa mereka menemani Prabu Brawijaya V di pengasingannya di Gunung Lawu, 2 makhluk ini diangkat menjadi penguasa dan patih di Gunung Lawu. Mereka semuanya membawahi makhluk gaib yang berada di Gunung Lawu. Dan kalian juga harus tahu bahwa Prabu Brawijaya V menghilang saat itu juga. Puncak Gunung Lawu merupakan tempat yang sakral dan merupakan tempat titik di mana Prabu Brawijaya itu menghilang. Nah, setelah Prabu Wijaya menghilang di puncak Argo Dalam, setelah menjadi penguasa di Gunung Lawu, Dipa Menggala bergelar menjadi Sunan Gunung Lawu, sementara Wangsa bergelar Kiai Jalak. Karena banyak cerita horor dan hal-hal gaib yang terjadi di Gunung Lawu, banyak para pendaki atau masyarakat sekitar mempercayai bahwasanya Gunung Lawu ini merupakan tempat yang sangat mistis karena terdapat jalur, yaitu adalah jalur Ceto yang merupakan jalur yang disebut dengan pasar setan. Jadi, jika Anda melewati jalur Ceto ini sering mendengar suara atau hiruk-pikuk penjual dengan pembeli, itu merupakan tanda-tanda Anda berada di pasar setan di Gunung Lawu, guys. Dan kalian juga tahu bahwasannya di jalur itu mana ada pasar, di tengah hutan itu tuh tidak ada guys, tapi ternyata itu jalur yang merupakan titik di mana pasar setan berada. Biasanya para pendaki itu sebelum mereka mendaki kepada Gunung Lawu selalu mendapatkan nasihat dari juru kunci untuk selalu berhati-hati di jalur Ceto tersebut. Jangan sampai kalian membeli atau menerima barang-barang yang ditawarkan oleh masyarakat yang kalian lihat di jalur tersebut. Karena bahwasanya apabila sampai kalian membeli atau memakan barang yang dijual di jalur setan itu atau pasar setan itu, kalian tidak akan kembali lagi guys ke dunia kalian. Dan kalian akan terjebak di situ, di dalam pasar setan di Gunung Lawu. Makanya, suka banyak kan mendengar cerita-cerita bahwa di Gunung Lawu banyak pendaki yang hilang di jalur Ceto tersebut. Jadi guys, beredar cerita bahwasanya misteri yang terjadi di Gunung Lawu ini santer terdengar di beberapa pendaki yang ingin pergi ke Gunung Lawu. Salah satunya adalah pendaki
yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas ternama di Solo. Nah, kita panggil saja dia Indra. Karena Indra ini sangat tidak mempercayai semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu tersebut. Seperti konyol gitu untuk mempercayai adanya makhluk gaib. Apaan sih? Setan, jin, tuyul, apapun itu tidak masuk ke dalam logika kita sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum. Nah, ini bisa kita tahu bahwa ternyata dia begitu angkuhnya untuk pergi menguasai Gunung Lawu itu sendiri. Apa itu? Hantu, jin, tuyul, penguasa gunung, itu tidak ada, nonsen. Bagi kita mahasiswa Fakultas Hukum, itu tuh konyol. Itu adalah pemikiran yang terjadi oleh Indra sebelum dia ingin naik di Gunung Lawu tersebut. Bersama 4 temannya, dia pergi mendaki Gunung Lawu. Namun ada hal yang ingin sekali dia ceritakan, bahwasanya dia lupa untuk bertemu dengan juru kunci dari Gunung Lawu tersebut. Dia hanya melewati masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar itu hanya mengingatkan, ini malam Jumat mas, hati-hati dengan pendakian kalian di malam Jumat ini, karena banyak sekali hal-hal gaib yang harusnya Anda hati-hati. Buat Indra, apa bu? Nggak penting, kita tuh hanya ingin naik dan menguasai puncak Gunung Lawu tersebut. Pergilah dia bersama 4 temannya menuju pos pertama di Gunung Lawu. Dimulai dari hari Kamis waktu itu, 4 sahabat yang berjalan menuju pendakian Gunung Lawu tiba di pos pertama di pukul 2 siang. Nah, di pukul 2 siang ini mereka juga akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Namun, mereka bertemu dengan masyarakat sekitar. Belum mereka melakukan perjalanan pendakian, di tengah jalan mereka bertemu dengan masyarakat yang seolah-olah itu memperingatkan mereka bahwasanya mereka itu harus berhati-hati. Mas, ini tuh hari Kamis malam Jumat Legi. Mas itu harus minta izin dulu sama Bang Rekso Gunung Lawu. Ya biar apa mas? Biar mas itu selamat di perjalanan, tidak terjadi apa-apa. Nah itu yang disampaikan masyarakat ke 4 sahabat yang hendak pergi ke Gunung Lawu tersebut. Namun Indra tidak menggubris apa yang disampaikan masyarakat yang mengingatkan dia itu. Kata Indra, apa itu? Nggak masuk, nggak iso itu. Aku nggak ngerti apa yang disampaikan sama masyarakat itu. Betapa angkuhnya Indra dalam hal tersebut guys. Lihat aja angkuhnya dia untuk membilang bahwa Gunung Lawu ini gak ada apa-apa. Keterlaluan. Waktu pendakian mereka pun telah tiba, dan 4 sahabat itu ternyata memilih jalur Candi Ceto dalam pendakian tersebut. Dan kalian juga tahu kan guys, bahwa jalur Candi Ceto itu merupakan jalur pasar setan yang terkenal angker di Gunung Lawu. Malam itu yang berada dalam pendakian hanya mereka berempat, dan kondisi di Gunung Lawu tersebut sangat hujan deras. Mereka mulai kehabisan napas dan butuh istirahat untuk mencapai puncak Gunung Lawu. Indra, saut sahabatnya, tunggu dong, ini tuh terlalu berat buat aku, pelan-pelan jalannya, ini tuh jalurnya sangat sempit, kenapa sih kamu memilih jalur ini? Apa sih lemah banget, kata Indra untuk menyapa teman-teman yang bertiga ini. Dan kalian juga harus tahu ya, kondisi di hutan itu benar-benar gelap, tidak ada pencahayaan satupun. Kita juga tidak tahu kiri apakah jurang, di atas ada apa. Itu benar-benar mereka hampir putus asa. Tidak halnya dengan Indra yang ingin terus mencapai puncak Gunung Lawu di antara jalur Candi Ceto tersebut. Masih dalam perjalanan menuju puncak Gunung Lawu, 4 sahabat itu masih terjebak dengan hujan yang deras dan keletihan yang berlebih. Dan kalian juga harus tahu bahwasanya 3 sahabat itu benar-benar sudah kelelahan. Mereka memilih untuk beristirahat. Namun Indra tidak sadar bahwasanya 3 sahabatnya itu masih ada di belakang, dan dia berjalan terus sendirian melalui jalur Candi Ceto tersebut. Dengan sombongnya Indra tidak menghiraukan 3 sahabatnya yang masih beristirahat di bawah. Indra terus melaju dengan angkuhnya melewati jalur Candi Ceto tersebut. Tanpa dia sadari hal buruk sedang mendekati dia guys. Dia ternyata tidak menuju puncak, melainkan dia berada di suatu tempat entah berantah di antara Gunung Lawu yang lebat dan gelap itu. Dia berada di sebuah pasar setan. Indra sampai di suatu tempat di tengah Gunung Lawu, dan tempat ini merupakan tempat yang sangat besar yang merupakan kerajaan jin yang disebut dengan pasar setan. Tanpa Indra sadari, ternyata Indra tidak berada di puncak Gunung Lawu, melainkan dia berada di suatu tempat yang penuh dengan keramaian. Dia pikir ini merupakan masyarakat sekitar Gunung Lawu.
Ternyata ini merupakan kerajaan jin dan ini adalah tempatnya pasar setan di Gunung Lawu. Dan malam itu Indra benar-benar berada di suatu tempat yang sangat luas dan ramai hiruk-pikuk masyarakat. Tanpa dia sadari bahwasanya dia sedang berada di pasar setan. Banyak penjual dan pembeli yang menjual hasil alam, kebun dan lainnya yang ada di sekitaran Gunung Lawu tersebut. Indra bertanya pada dirinya, "Hah? Di mana saya? Bukannya saya akan pergi ke puncak Gunung Lawu bersama 3 sahabat saya? Kemana mereka? Sebenarnya saya ada di mana?" Dengan bingungnya Indra, banyak pertanyaan di pikiran Indra. Ini sebenarnya di mana? Kok seperti di pasar? Bukan seperti di puncak Gunung Lawu? Kalian juga tahu kan, bahwasanya kesombongan yang terjadi antara Indra kini terjebak di pasar setan Gunung Lawu. Indra mulai bingung dengan keadaan yang Indra rasakan di malam itu. Dia pun mencari jalan keluar untuk keluar dari pasar setan itu. Dia pergi, kembali lagi. Dia pergi ke sebelah timur, dia balik lagi ke tempat itu. Dia berputar terus menerus sampai dia kelelahan dan dia bertanya-tanya. Sampai dia bertanya kepada masyarakat yang berjualan di situ, "Mas, saya mau keluar dari sini kemana ya?" Dan tidak satupun masyarakat yang menjawab pertanyaan dari Indra. "Permisi mas, saya mau keluar dari sini, harus kemana ya mas?" Tidak ada yang menjawab. Semua diam membisu. Mereka hanya berjualan, hanya menjadi pembeli. Dan itu terus yang terjadi ketika Indra mulai menanyakan, "Saya harus keluar dari pasar setan ini." Sebenarnya dia tidak menyadari bahwa ini adalah pasar setan, guys. Dia taunya ini adalah di tengah hutan lawu, terjadi penjualan saja. Sangat amat menyeramkan. Setelah Indra mencari jalan keluar yang hanya keliling memutar-mutari pasar ini saja, dia tidak menemukan jalan keluar. Dan Indra pun bertanya kepada masyarakat sekitar. Tidak ada jawaban sama sekali dia harus pergi kemana. Indra pun mulai menyadari hal yang aneh di tempat ini. Dan Indra pun bergumam, Ini ada yang aneh. Ini sepertinya bukan pasar masyarakat biasa. Ini jangan-jangan adalah pasar setan yang ada di Gunung Lawu. Dan Indra pun mulai menyadari satu persatu. Karena bentuk masyarakat yang ada di Gunung Lawu pun ini semuanya aneh. Mereka pucat. Mereka tidak berbentuk seperti manusia normal. Berantakan dan dingin dan sangat menyeramkan. Karena Indra merasakan kelelahan yang sangat amat karena dia harus keluar dari pasar setan ini, akhirnya Indra pun lemah dan akhirnya dia pingsan. Setelah kejadian di pasar setan di Gunung Lawu itu, Indra akhirnya siuman. Setelah Indra siuman, akhirnya dia berkata, "Di mana aku ini?" Dan sahabatnya Tony yang ikut dalam pendakian itu bertanya, "Kamu ini masih selamat Indra, kamu itu 5 hari tidak siuman. Dan hampir saja kamu itu pergi meninggalkan kita. Dan keluarga kamu itu hampir menangis sih keadaan kamu sekarang. Untung saja kamu masih ditemukan oleh kami ini semua dan beberapa tim pendakian dari Gunung Lawu. Hampir saja nyawa kamu melayang." Dan Indra pun masih kebingungan. Yang dia pikirkan dia masih berada di antara pasar setan Gunung Lawu. Nah itu dia guys, cerita tentang bagaimana pasar setan itu nyata adanya di kawasan Gunung Lawu. Nah untuk sosok Indra ini masih bersyukur ya guys. Mereka masih ditemukan oleh tim. Tapi ada beberapa hal yang masih terjebak dan sulit sekali untuk ditemukan dan dinyatakan sudah meninggal ketika beberapa hari setelah pendakian. Bahwasanya kita tidak boleh banget yang namanya sombong. Ada hal-hal mistis ataupun cerita-cerita budaya di balik pendakian kita. Untuk itu saatnya kita bertanya kulonun sama para penjaga gunung tersebut. Sebenarnya bentuknya dari pasar setan di Gunung Lawu ini hanya tumpukan bebatuan di dekat karang-karang sekitaran dari puncak gunung Lawu. Tapi itu merupakan jalur yang membuat para pendaki itu membuat tersesat karena tempat jalurnya itu sangat kecil dan mereka sulit sekali menemukan jalan untuk menuju pos selanjutnya. Ada banyak sekali cekungan-cekungan jalan yang membuat para pendaki hingga kebingungan. Apakah mereka harus melewati cekungan tersebut atau mengganti jalur mereka itu sendiri. Bahwasanya pasar setan itu berada di daerah sabana yang berada di Gunung Lawu. Yang tanpa mereka sadari bahwa luasnya sabana itu merupakan tempat titik berkumpulnya kerajaan jin yang disebut dengan pasar setan Gunung Lawu. Di tempat itulah banyak pendaki yang sempat tersesat dan mereka banyak sekali mendengar suara-suara yang hiruk pikuk dan ramai seperti di kala pasar itu berada.
Konon katanya, apabila para pendaki mendengar suara hiruk-pikuk, mereka harus membuang salah satu barang yang mereka bawa sebagai bentuk transaksi dengan para jin yang ada di Gunung Lawu tersebut. Dan apabila mereka tidak melakukan mitos itu, barangsanya biasanya mereka itu akan tersesat dan akhirnya hilang dan meninggal di tempat itu. Wow, ini sih cerita serem banget dan menjadi salah satu kita harus bisa menjaga-jaga gitu ya, agar kejadian seperti ini tidak terjadi bagi kita para pendaki di Gunung Lawu. Nah, itu dia guys, cerita tentang misteri yang berada di Gunung Lawu yang salah satunya adalah Pasar Setan Gunung Lawu. Dan ini merupakan mitos yang santer didengar oleh para pendaki pecinta Gunung Lawu. Karena selain itu, kita juga harus bisa menaati norma-norma yang berada di gunung tersebut guys. Jadi, kalau kita mau pergi ke alam bebas dan merupakan hutan, nggak ada salahnya bahwa kita ngikutin aturan yang ada. Kalau misalnya nggak boleh naik di malam Jumat, ya jangan naik. Kalau misalnya harus ketemu dengan juru kunci, ya ketemu. Dan misalnya mitos-mitos yang berada di setiap jalurnya, ikuti. Jangan sampai kita melanggar satupun yang membuat orang-orang atau dedemit atau jin atau hal-hal yang berada di hutan itu merasa terganggu oleh kehadiran kita guys. Apalagi buat kalian, jangan sampai buang sampah di gunung. Jangan juga menghancurkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di gunung. Karena apa? Mereka semua itu dijaga dan benar-benar dilindungi oleh makhluk yang pastinya kalian gak mau dong ketemu sama itu orang. Itu bukan orang ding, itu jin guys, setan. Itu dia guys cerita minggu ini mengenai Gunung Lawu dan misteri dari Pasar Setan Gunung Lawu. Jadi buat kalian semua jangan sampai kelewat tiap minggunya konten dari channel Aldi Awaludin. Mau tahu apa? Mau tahu banget. Baiklah, jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan nyalain loncengnya buat tahu informasi apa lagi dan video apa lagi yang bakal kita share semua di channel Aldi Awaludin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.